What's up? Welcome to MTBW Channel Mirin. Kali ini gue bakal membahas tentang prosesor dan pastinya ini yaitu nama kontennya cobain dong. Tapi ini belum fix namanya. Jadi kalau misalnya lo punya punya saran, punya saja silahkan tinggalkan komen di bawah ganti nama kontennya apa. Soalnya nih di konten ini gue bakal membahas bahkan mengulik tentang beberapa stuff yang berbau teknologi. Dan di video kali ini gue bakal membahas prosesor yaitu dari kubu merah yaitu AMD. Dan prosesor AMD yang bakal gue coba yaitu ini, bisa lihat sendiri. Nah, FX 8120 yang lo bisa lihat di thumbnailnya itu cukup mengandung hasrat-hasrat kekepoan gitu kan, untuk mencari tahu apakah ada gitu di bawah 1 juta cuma 800 ribuan gue dapat prosesor yang udah 8 core dan juga clock speednya hingga 4 GHz dari AMD. Dan ini dari AMD nya langsung lo bisa lihat tuh, dari AMD langsung FX 8120. Jadi ini core-nya emang 8. Kalau nggak percaya silahkan klik link di bawah, gue udah cantumin. Dan ini tapi masalahnya yaitu berada di TDP-nya. TDP-nya itu berada di 125 watt. Wow, itu cuman di prosesor doang loh, itu belum di VGA gitu kan. Dan tapi ini gue juga suka yaitu dia punya boost clock sama base clock. Jadi penggunaannya itu bisa naik bisa turun. Gue sering baca nih ya, gue udah cari tahu juga di Reddit gitu ya, di forum-forum juga katanya 125 itu berada di turbonya. Kalau misalnya cuma di base clocknya itu cuma di 3,1 GHz. Jadi itu nggak terlalu tinggi banget. Jadi menurut gue itu bisa menjadi watt yang fleksibel banget. Jadi bisa turun bisa naik gitu guys. Dan prosesor ini bakal gue sandingkan dengan motherboard pastinya ya. Dan ini motherboard soket AM3 Plus, tapi ini chipsetnya yaitu 970. Yaitu 970 ini adalah seri terendah dari chipset untuk soket AM3 Plus. Dan ini motherboardnya brand dari ASRock. Oke, dan juga warnanya udah hitam full. Ini juga gue suka banget, nggak terlalu nggak terlalu jadul gitu kan, karena ini hitam gitu. Tapi ukurannya aduh gede banget, ini ATX ya. Dan lo pastinya kalau mau memasukkan ini lo butuhkan casing ya, casing yang pastinya cukup untuk ATX ya, seperti belakang saya ini. Gue gokil gitu kan. Yang kalau lo belum lihat itu casingnya yang bagaimana, silahkan cek video sebelumnya, video pertama dari channel ini gitu kan. Dan ini kelebihannya itu banyak banget. Dari USB-nya itu udah cepet, dari LAN-nya itu udah sampai 1 GB 1000 MB per second gitu kan. Dan juga ini SATA-nya udah bisa transfer sampai 6 GB per second. Juga ini RAM-nya bisa di overclock gitu loh, sampai berapa ya, 2200 ingat gue sih, tapi nggak tahu juga, ntar gue bakal cari tahu lagi. Dan motherboard ini bisa menampung daya hingga 140 watt pada prosesornya. Jadi kalau misalnya kita memasukkan FX 8120 ya masuk aja gitu kan, karena FX 8120 itu memiliki TDP berada di 125 gitu, jadi nggak over lah. Oke, gue bakal langsung aja merakit dengan motherboard ini serta dengan prosesor yang udah gue tunjukin tadi di casing yang di belakang gue yang cakep itu kan. Bakal gue langsung aja kita ulik bagaimana perakitannya. Oke, langsung saja kita rakit PC-nya. Oke, dadah. Oke, sudah memperhatikan bagaimana perakitannya, dan kalau lo masih kurang silahkan klik link di bawah, itu emang official dari AMD. Dan juga gue bakal membeberkan ke lo semua setelah penggunaan sekitar 3 atau 4 hari bagaimana AMD FX 8120 ini performanya. Dan hasilnya
mencengangkan. Itu luar biasa banget sumpah. Dan hasilnya tuh kayak gua gunain buat multitasking itu luar biasa banget. Seperti misalnya kayak gua buka musik, juga gua ngomong sama teman-teman lewat Discord, juga sambil main game sambil browsingan itu bisa aja karena itu ada 8 core guys. Dan juga clock itu sampai 4 GHz. Itu tinggi banget. Dan juga gua udah benchmark dari beberapa aplikasi dan itu hasilnya bagus banget. Dan setelah gua benchmark dan gua mendapatkan berupa data yang cukup berguna kali ini. Ternyata nggak semua game yang membutuhkan core sampai 8 core. Jadi paling nggak kayak core tuh butuh 4 atau 2 itu udah cukup. Let's say kayak CS:GO atau kemarin gue main apa ya? Main Paladins itu 2 core juga masih cukup. Dota 2 itu masih 2 core nggak apa-apa gitu. Kalau yang lainnya tuh kayak 4 core itu udah lebih rekomendasi, tapi nggak semua core terpakai akhirnya. Dan pada hasilnya karena beberapa game nggak membutuhkan banyak core dan hasilnya ya nggak semua core terpakai pada prosesor ini. Jadi gue bakal membahas nih suhunya. Jadi kalau misalnya suhu, gue mencoba dari beberapa aplikasi benchmark itu suhu kalau dia diem aja gitu suhunya cuma 41 derajat. Kalau dia udah gue stress CPU-nya atau gue gunain clocknya kayak 100% pakai CPU Z itu sampai menyentuh 57 Celcius. Itu nggak tinggi-tinggi banget sih. Kalau tinggi itu kayak 70 atau 60 gitu kan. Tapi ini meningkat sekitar 16 Celcius ya. So far so good lah ya. Nggak terlalu tinggi juga gitu kan. Masih batas wajar gitu. Dan selanjutnya gue udah ngetes wattnya ya. Wattnya itu berada di sekitar 23 itu minimumnya. Kalau maksimalnya itu cuman 116. Dan 116 itu gua pakai buat ngebenchmark Cinebench kemarin itu gue coba dan itu sampai 116 doang, nggak sampai 125 watt. Dan mungkin gua nggak tahu juga kok bisa 125 watt, tapi kalau gua pemakaiannya itu maksimalnya aja itu cuma 116 watt. Tapi kalau masuk di PC gua itu ternyata nggak cocok. Dalam arti VGA gua tuh terlalu lemah untuk berjalan bersama CPU yang OP ini. Karena VGA gue tuh cuma 750 Ti dan VRAM itu cuma 2 GB. Tapi ya itu masih kurang sih. Paling enggak lu harus make at least 960 Ti deh. Atau kalau bagusnya lu make yang 1050 Ti, atau kalau dari kubu AMD mungkin lu pakai yang RX 500 series kayak 550, 560. Itu cukup bagus. Di atas kertas ini CPU-nya keren banget dan OP banget. Oke, saatnya di sesi benchmarknya. Oke, gue menargetkan FPS pada beberapa aplikasi ini yaitu 50 FPS. Kenapa 50 FPS? Karena 50 FPS tuh adalah standar yang gue mainin di game keseharian karena monitor gue cuma 60 Hz. Kalau misalnya monitor gue 90 Hz atau 144 Hz baru gue naikin ke atas. Karena monitor gue cuma 60 Hz, ngapain gue membutuhkan FPS yang tinggi banget sedangkan outputnya ya 60 FPS juga gitu kan. Jadi this gonna be useless, right? Oke, benchmark pertama yaitu pastinya Cinebench R15 yang mendapatkan skor di 447. Di Cinebench R15 gue mencoba running pada CPU-nya doang, nggak sama VGA-nya. Jadi skornya itu yang dapat 447 ini menurut gue ya lumayan tinggi ya. Dengan kita memikirkan budget cuman 800 ribuan dapat prosesor yang 8 core dan 4 GHz, itu cukup tinggi sih skornya ya. Dan akhirnya sampai di sesi benchmark pada gamenya. Di line up pertama yaitu Apex Legends yang bisa lo lihat di tampilan monitornya itu menghasilkan FPS minimum sebesar 40 dan rata-rata 58 dan high-nya yaitu 61. Untuk Apex Legends ini FPS-nya itu di lock di 60, tapi gua udah membuat itu sampai 100 dan tetap aja di lock sampai 60. Mungkin karena si Apex Legends itu mendeteksi monitor gua cuma 60 Hz dan akhirnya ya bikin FPS 60 supaya FPS yang berlebih yang nggak berguna itu bisa diminimize sama aplikasinya. Dan menurut gua itu termasuk smart. Dan lo bisa lihat sendiri gameplaynya menurut gua tuh smooth banget dan sampai di FPS minimumnya sebesar 40 ini. Ketika FPS 40 itu cuman turun sebentar doang, 1 atau 2 detik terus naik lagi, dan itu mungkin nggak sampai sedetik ya, itu bener-bener sebentar, cuman FPS sampai 40 gitu. Dan selanjutnya itu game CSGO ya, itu rata kanan dan menghasilkan FPS sebesar 57 pada minimumnya, rata-rata 97 dan high-nya 133. Itu
playable banget sih. Bahkan itu sampai 60 fps lebih menurut gue tuh sangat playable. Dan nah, selanjutnya itu Fortnite, lo bisa lihat settingannya di layar dan menghasilkan minimum sebesar 41 dan lag 78 fps dan juga high-nya 140. Ini juga termasuk game yang playable ya, menembus 60 fps lebih dan itu juga rata-ratanya 78. Nah, yang ditunggu nih ya, itu GTA. Apa sih hasilnya yang kita dapatkan dari GTA 5 dan dengan grafik very high rata-ratanya ya. Dan ini menghasilkan minimumnya 42. Dan lo bisa lihat sendiri settingannya di layar atau di monitor lo, menghasilkan minimum pada 42 fps, rata-ratanya 53 fps dan high-nya 61 fps. Itu playable, masih playable, di menyentuh 50 fps ke atas itu masih playable banget buat rata-ratanya, dan itu worth it banget sih. Why don't you look where you're going? Get ready to hurt! That's how it's done! Oh, nowhere to run! Surrender now! Stay frosty! I'm ready to roll. Get to it! Shit, that was close! Back to the car! Oke, selanjutnya itu Paladins. Dan Paladins ini adalah salah satu game yang parah banyak banget efeknya. Dan ini kelok di 60 fps, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Tapi kurangnya tuh kayak ngedrop dikit-dikit, itu paling 3 fps turunnya. Oke, selanjutnya itu Dota 2 ya, game yang pasti harus di benchmark dan itu menghasilkan 32 di minimumnya, rata-rata 48 dan maksimumnya yaitu menyentuh 59 fps. Oke, ini terakhir nih, Rocket League. Siapa yang masih main Rocket League? Kalau gue sih masih main Rocket League, dan ini masih playable banget karena game Rocket League ini masih worth it sekali karena masih banyak update-update yang disediakan oleh developernya. Dan Rocket League ini sangat banyak banget 3D efeknya dan juga banyak banget motion kesana kemari, dan juga gue settingnya di rata kanan pastinya. Dan game Rocket League sendiri menghasilkan 51 fps pada minimumnya dan rata-rata yaitu 60 fps dan juga high-nya itu 62 fps. Jadi ini juga termasuk game yang ngelock FPS-nya di 60-an. Oke, udah gue sebutin semua
hasil benchmark gua dari beberapa game, menurut lo gimana? Worth it apa enggak dengan prosesor yang cuma 800 ribuan, lo mendapatkan 8 core 8 tri dan juga kecepatan hingga 4 GHz dan menghasilkan FPS yang cukup playable dan dapat menghasilkan performa yang luar biasa banget, dan menurut gua sih worth it. Coba tulis komentar di bawah menurut lo bagaimana. Oke, mungkin sekian aja dari gua. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kalau ada pengen request silahkan komen juga di bawah. Gua Rin signing out. Thank you.